Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswaku? Ketemu lagi dengan saya, Bu Fitri, dalam kuliah Knowledge Management atau Manajemen Pengetahuan. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan mengenai topik tentang Knowledge Management Model. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja yuk dengerin mengenai kuliah Knowledge Management Model ini. Oke, dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Fitri atau Fitri Tunjung Sari, nama saya, dalam kuliah Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management. Kuliah ini merupakan kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya, khususnya untuk mahasiswa saya, mahasiswa program studi teknik informatika. Baik, langsung saja kita bahas. Pada kuliah-kuliah yang lalu, kita sudah membahas mengenai data, information, and knowledge. Data merupakan set of discrete, objective facts about event, sedangkan information merupakan message atau pesan yang biasanya merupakan formnya itu bentuknya dalam dokumen atau dalam visible communication. Dan ya, seringkali disebut juga information merupakan data yang sudah diolah. Knowledge merupakan information yang sudah diolah lebih lanjut, ya, merupakan gabungan dari pengalaman, value atau nilai-nilai, informasi yang bersifat kontekstual, pengalaman dari expert atau ahli, ya. Jadi knowledge itu sifatnya sudah merupakan dalam bentuk pengetahuan untuk menghasilkan suatu keputusan sifatnya. Jadi di atasnya informasi. Oke, kita masih ingat dengan piramidanya ya. Paling bawah adalah data, di atasnya information, dan paling puncak adalah knowledge. Beberapa piramida juga menyebutkan yang paling puncak lagi di atas knowledge adalah wisdom. Hanya dalam kuliah kali ini, saya menjelaskan dalam puncak yang paling atas adalah knowledge. Baik, knowledge itu bisa di-convert ya. Oke, masih ingat knowledge ada dua, ada tacit, ada explicit. Sesuai namanya, kita ingat dulu yang paling mudah, explicit. Explicit itu sesuatu yang bisa terlihat dengan jelas. Jadi namanya aja explicit ya, terlihat dengan jelas. Biasanya ada bentuknya dan dia tersistematis ya, sistematis. Bentuknya misalnya dalam bentuk buku, video, audio, ya. Kemudian jurnal, majalah, dokumen, report, laporan, dan sebagainya. Itu ada eksplisit. Sedangkan tacit adalah apa yang ada di dalam pengalaman, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia atau bahkan sekarang sudah mesin ya. Jadi ada di dalam otak kita. Jadi tacit itu lawannya eksplisit. Jadi kedua hal ini bisa saling di-convert atau dikonversi atau diubah ya. Nah, misalnya ada 4 mode untuk mengkonversi knowledge. Yang pertama adalah dari tacit ke tacit ya, caranya dengan sosialisasi. Nah, contohnya dalam hal ini saya menyebarkan pengetahuan yang saya berikan kepada Anda semua. Ini adalah salah satu bentuk dari tacit ke tacit merupakan proses sosialisasi. Kemudian dari tacit knowledge to explicit knowledge. Dalam hal ini saya juga melakukan konversi dari knowledge ke eksplisit karena saya membuat video ya. Saya menampilkan ini ke dalam media video untuk saya juga buat slide ya, sehingga Anda semua bisa melihat knowledge lebih eksplisit. Proses ini disebut dengan eksternalisasi atau externalization. Yang ketiga, dari explicit knowledge to explicit knowledge ya, dari eksplisit ke eksplisit ya. Ini artinya saya mengcombine. Misalnya saya mengumpulkan dari buku-buku teks ya, sumbernya textbooknya seperti saya sudah sampaikan dari buku Kimis Dalkir, kemudian saya sampaikan lagi ke dalam bentuk video ya. Jadi dari buku ke video ini merupakan satu bentuk explicit to explicit, namanya combination, process of combination. Dan yang keempat dari explicit to tacit, artinya karena saya membaca buku, maka saya simpan ke dalam otak saya, berarti dari explicit ke tacit ini merupakan proses internalization. Oke, sampai sini jelas ya.
Saya lanjutkan, di sini ada beberapa model untuk melakukan knowledge conversion. Yang pertama dari Nonaka and Takeuchi, Model of Knowledge Conversion. Di sini sumbernya dari Nonaka and Takeuchi dan buku Kimis Dalkir. Di situ kita bisa lihat tadi yang sudah disampaikan, ada 4 matriks ya. Di situ dari socialization ke externalization, itu adalah tacit ke eksplisit, persis seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian dari tacit ke tacit namanya socialization, dari ya di sini ya bisa dilihat. Dari tacit ke tacit socialization, dari tacit ke eksplisit ini ada externalization, kemudian dari eksplisit ke eksplisit ini adalah combination, dan dari eksplisit ke tacit ini adalah internalization. Oke? Jadi bacanya begitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan dari tacit ke eksplisit ya, dari socialization melakukan externalization, dan sebaliknya dari eksplisit ke tacit, dari combination kita melakukan internalization. Jadi ini adalah bentuk model dari Nonaka and Takeuchi knowledge conversion. Ini udah baku ya, kamu jangan ubah-ubah, jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ujian harus persis. Oke? Nah, saya ingatkan lagi apa yang dimaksud dengan tacit tadi sudah saya jelaskan di awal. Tacit merupakan complex knowledge, ya kompleks ya. Jadi dia sifatnya kan ada di dalam kepala manusia, campur baur dengan berbagai pengetahuan, developed and internalized by the knower over a long period of time. Jadi diketahui oleh si knower atau orangnya over a long period of time. Jadi nggak seketika dia jadi pintar, enggak, tapi dia ada proses belajarnya, termasuk ke dalam machine learning sekarang pun itu juga mereka memiliki proses belajar. It's almost impossible to reproduce in a document or a database. Ya, dulu memang almost impossible, but sekarang kita bisa melakukan proses konversi dari tacit ke eksplisit ya untuk dimasukkan ke dalam dokumen atau bahkan teknologi support system atau teknologi based knowledge. Such knowledge incorporates so much accrued and embedded learning that its rules may be impossible to separate from how an individual acts. Jadi beberapa knowledge itu merupakan gabungan dari beberapa pengetahuan individual ya. Jadi grup sifatnya yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi pengetahuan banyak orang dikumpulkan menjadi satu, beberapa expert dikumpulkan menjadi satu, menjadi tacit knowledge. Beberapa knowledge harus bergabung seperti itu. Ya, karena apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu zamannya kolaborasi. Ya, zaman kolaborasi di mana pengetahuan satu orang expert itu tidak cukup. Ya, beberapa kita menyebutnya menjadi first opinion, second opinion, third opinion, ya bahkan segitu banyak opinion digabung menjadi satu. Oke. Nah, Nonaka and Takeuchi juga membuat model yang namanya knowledge spiral. Di sini kita bisa lihat contohnya. Tadi kita masih ingat ya, ada socialization, ada externalization, internalization, and combination. Ya, jadi di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama field building, kemudian melakukan dialog, kemudian linking explicit knowledge, dan learning by doing. Nah, apa-apa itu nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi di sini kalau dari combination ke internalization atau internalization ke combination bisa melakukan dari learning by doing dengan melakukan kebiasaan. Ya, kemudian dari externalization ke combination bisa melakukan linking explicit knowledge. Ya, kemudian dari socialization ke externalization bisa melakukan dialog, dan dari socialization ke internalization bisa melakukan field building. Kita ingat lagi tadi ini, oke, socialization ke internalization, saya kasih contoh, misalnya ini berarti dari tacit ke eksplisit ya. Dari tacit ke eksplisit. Socialization, internalization, ya, dari tacit ke eksplisit. Dengan melakukan field building, artinya saya memberikan pelatihan misalnya dengan training. Ya, dari tacit ke eksplisit. Berarti saya memberikan pelatihan, memberikan pengajaran, memberikan mentoring. Nah, caranya begitu, field building. Oke. Yang berikutnya dari socialization ke externalization. Ini kalau kita lihat dari tacit ke
eksplisit juga, dari tacit ke eksplisit. Kita juga bisa melakukan dialog, ngobrol, ya, diskusi misalnya ya, diskusi, kemudian seminar, ngobrol-ngobrol. Nah, itu juga bisa melakukan dengan cara dialog. Jadi ada dua, bisa dialog dan field building. Kemudian yang ini, dari externalization ke combination, kita lihat tadi contohnya, berarti dari eksplisit ke eksplisit ya. Eksplisit ke eksplisit. Nah, caranya dengan menghubungkan beberapa explicit knowledge. Jadi buku-buku banyak itu kita gabungkan. Baca paper yang banyak, baca buku yang banyak, kemudian buat buku baru yang lagi. Makanya dalam beberapa dokumen kan kita bikin referensi ya, atau daftar pustaka kan yang dibaca banyak, bukan cuma satu. Nah, kemudian kita linking explicit knowledge, jadi kita hubungkan satu dengan yang lain. Kemudian matriks yang berikut misalnya dari internalization ke combination. Kita lihat di sini, ini merupakan dari tacit ke eksplisit juga ya, dari tacit ke eksplisit. Caranya dengan learning by doing ya, dari tacit ke eksplisit atau dari eksplisit ke tacit, sebaliknya juga bisa. Ya, dan caranya kita sudah punya yang ada di dalam kepala, kemudian saya mau membuat bukunya. Nah, berarti kan saya harus praktekkan dulu, atau sebaliknya, saya lihat buku, misalnya saya mau bikin suatu resep masakan, saya lihat resep masakannya, kemudian saya punya merekam di dalam tacit saya, berarti saya harus melakukan learning by doing, ya kan? Kalau nggak dipraktekkan kan nggak bisa, ya kayak kalian coding ya, kalau nggak dicoba nggak bisa, cuman baca doang, tidak dipraktekkan, maka tidak bisa dilakukan dari eksplisit ke tacit, berarti harus learning by doing. Oke, sampai sini jelas ya, ini merupakan model dari Nonaka-Entakechi Knowledge Spiral. Selanjutnya, choose juga membuat knowledge management model. Di sini pada prinsipnya ada 3 hal ya. Yang pertama knowledge creating. Di sini ada knowledge creating, kemudian sense making, dan akhirnya membuat decision making. Jadi memang knowledge itu pada akhirnya adalah membuat keputusan ya. Ya, jadi kalau nggak ada keputusan yang bisa diambil, maka itu belum pada tahap knowledge. Nah, knowledge creating, untuk sampai kepada suatu pembuatan keputusan, kita harus sense making dulu. Jadi ini make sense nggak? Masuk akal nggak? Gitu loh. Misalnya ada orang bilang, bisa kaya dengan cara tidur 7 hari 7 malam. Nah, ini ada orang yang ngomong kayak gitu nih. Terus kan kita juga harus membuat proses sense making dulu ya. Kita buat streams of experience. Apa benar nggak sih? Coba kita tidur 7 hari 7 malam jadi kaya gitu, bener nggak? Oh ternyata enggak. Gue kok nggak berhasil gitu. Coba lu gitu. Misalnya ngobrol dengan teman-teman yang lain kan. Dan ternyata nggak make sense gitu loh. Secara individual tidak make sense, dan ternyata setelah dipraktekkan pun tidak make sense. Sehingga keputusannya apa? Oh ini hoax. Oke? Jadi knowledge itu tidak serta-merta kita ambil begitu saja, tetapi kita harus ada proses sense making dulu di sini. Sehingga dengan demikian, setidak semua knowledge yang dibuat oleh orang, yang dihembuskan oleh orang, itu langsung kita bisa serap menjadi suatu knowledge. Oke? Nah, faktor penentu untuk membuat keputusan ya ini secara individual ya. Individual berarti pertama limits in knowledge, skill, habit, and responsiveness. Jadi makanya pengetahuan kita tuh harus di-update terus. Skill harus di-update. Habit atau kebiasaan juga itu sangat mempengaruhi cara membuat keputusan. Misalnya orang yang pendidikannya kurang ya atau rendah dengan orang yang berpendidikan tinggi seharusnya akan membuat keputusan yang yang berbeda ya seharusnya. Demikian juga kelakuan, misalnya kelakuannya buang sampah sembarangan sama kelakuannya itu selalu membuang sampah pada tempatnya, tentu akan membuat keputusan yang berbeda. Yang kedua, availability of personal information and knowledge ini juga tadi tergantung kepada background dari pendidikan, lingkungan, banyak hal ya. Yang ketiga, values and norms held by the individual. Ini juga nilai-nilai yang atau norma yang dia miliki. Misalnya seseorang yang dari Eropa sama seseorang yang dari Asia, itu pasti akan memiliki beberapa faktor-faktor yang membuat dia membuat keputusan yang berbeda ya. Ya, misalnya percaya Tuhan atau enggak gitu kan. Nah, mungkin di Eropa atau di barat sana itu membuat suatu hal yang biasa
ateis itu. Tetapi di Indonesia tentu ini tidak sesuai dengan value dan norma di Indonesia khususnya. Ini sebagai contoh saja ya, bukan untuk diperdebatkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya semantic network. Semantic network itu bagaimana kita bisa membuat suatu objek memiliki arti, ya, memiliki arti. Misalnya car atau mobil dalam hal ini contoh saja, ya. Nah, apa sih yang terkandung di dalam mobil? Oh, ternyata bisa untuk disetiri ya, disupiri atau driving. Oh, car juga sangat bermanfaat untuk vacation, untuk misalnya liburan. Kemudian car juga bermanfaat untuk commute atau untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi car juga harus di-maintain ya. Ini tentu satu orang dengan orang yang lain semantic network-nya akan berbeda ya. Mungkin mahasiswa A akan berpikiran yang lain, mahasiswa B mungkin akan berpikiran lain. Ini tergantung dari tadi proses yang ada yang dibahas ini. Individual can be bound by numbers of factors ya. Jadi tiap orang akan memiliki semantic network yang berbeda. Ya, kesimpulannya juga tiap orang akan memiliki knowledge yang berbeda juga tergantung pada pengalamannya masing-masing. Misalnya kalau dia punya pengalaman buruk tentang mobil, mungkin yang akan dia buat di semantic network juga akan yang jelek-jelek ya kan. Tetapi orang yang memiliki pengalaman baik dengan mobil, maka mungkin di semantic network-nya juga yang teringat akan yang baik-baik saja. Oke. Kemudian semantic network juga bisa dipecah lagi, misalnya untuk commute ini dipecah lagi ya, untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain harus dipikirkan carpool atau parkirannya, traffic jam atau kemacetannya, dan gas prices atau harga bensinnya. Oke, tentu satu orang dengan yang lain akan berbeda lagi. Nah, WIIG atau WIIG atau WIIG juga memiliki KM model. Di sini dia memiliki degrees of internalization ya, atau tingkatan internalisasi. Tadi internalisasi kita ingatkan lagi. Internalisasi adalah proses ini ya. Proses dari eksplisit ke tacit ya. Eksplisit ke tacit. Jadi dari baca buku ke simpan di dalam kepala. Ya, oke. Nah, tingkatannya ada menurut WIIG ada 5. Yang pertama novice, beginner, competent, expert, and master. Jadi kalian semua kalau belajar kan akan berbeda-beda, memiliki hasil yang berbeda-beda. Nggak semuanya jadi master ya, nggak semuanya. Pasti untuk pengalaman belajar pertama semuanya novice ya, atau pemula banget di bawahnya beginner itu adalah novice. Tetapi karena jarang pakai, ya deskripsinya bisa dilihat barely aware or not aware of the knowledge and how it can be used. Tetapi bagi mereka yang misalnya, aku udah pernah baca ini, aku udah tahu kok dikit-dikit, tentu maka levelnya dia bukan novice lagi, tetapi mungkin beginner. Karena knows that the knowledge exists and where to get it, but cannot reason with it. Jadi dia udah pernah baca, udah tahu knowledge ini exist, ya, tapi dia belum banyak pakai gitu. Nah, buat orang yang misalnya, gue bukan cuma tahu, tetapi gue udah pernah menggunakan, ya, dan pernah ngajarin orang. Nah, berarti dia masuk ke level kompeten. Artinya, knows about the knowledge, can use and reason with the knowledge given external knowledge basis, such as document and people to help. Jadi dia udah pernah bikin report, udah pernah ngajarin orang, masuk ke kompeten. Ya, jadi tentu mahasiswa juga mungkin yang belajar di sini levelnya juga akan berbeda-beda tergantung apa yang sudah dimiliki di masa lalu ya, di sebelumnya ya, di tesis sebelumnya, itu sangat mempengaruhi. Nah, yang level berikutnya adalah expert. Expert itu di atasnya kompeten, artinya knows the knowledge, hold the knowledge in memory, understand where it applies, reason with it without any outside help. Jadi dia udah sering membantu orang lain dan tahu bagaimana mengaplikasikan. Oh, kalau begini cocok pada lingkungan yang seperti apa, dia udah tahu. Jadi teori sebanyak itu tentu akan berbeda-beda gitu. Kapan dia mengaplikasikan A, kapan dia mengaplikasikan B, itu udah expert. Nah, di atasnya lagi adalah master. Master itu artinya internalizes the knowledge fully, has a deep understanding with full integration into values, judgment, and consequences of using that knowledge. Jadi dia sudah
punya wisdom atau kebijaksanaan. Ya kapan dia harus pakai, kapan enggak. Ya misalnya kalau kamu nonton film-film kungfu itu ya, itu kan jagoannya tuh walaupun dia hebat kan nggak selalu dia pakai tuh ilmunya, benar nggak? Dia diem dulu gitu ngeliatin, ya kalau dia penting banget baru dia muncul deh tak gitu. Nah itu adalah master. Kalau udah master kayak gitu, nggak gaya-gaya gitu, oke. Next. Nah, WIIG atau WIIG juga memiliki KM matrix. Jadi ada form of knowledge yang sifatnya public, shared, and personal, dan type knowledge-nya ada factual, conceptual, expectational, dan methodological ya. Nah, kalau public itu ya, dia ada measurement atau ukuran dan reading ya. Misalnya nih, kalau di Indonesia ya, ukuran Indonesia, seseorang dikatakan tinggi badannya jika tinggi badannya untuk laki-laki misalnya di atas 170, untuk perempuan misalnya di atas 160 misalnya, yaitu measurement. Ya, untuk ukuran Indonesia, untuk ukuran luar negeri ya pasti beda lagi karena kan ini tergantung dari tinggi rata-rata badan yang ada di setiap negara ya, tapi secara umum secara dunia juga pasti ada ukuran measurement secara dunia lagi. Ini contoh ya. Nah, kemudian untuk shared ya, form of knowledge shared ini ada forecast analysis. Shared itu artinya di share antar network itu sendiri saja. Misalnya dalam suatu organisasi atau dalam satu perusahaan khusus untuk dia doang ya, tidak untuk publik atau masyarakat. Berlaku hanya untuk di perusahaan dia saja. Berlaku untuk di mata kuliah saya saja, misalnya nilai untuk dosen lain yang punya forecast analisis yang berbeda lagi. Kemudian personal itu lebih individual ya sifatnya, dia apa yang dia suka aja ya, kalau dia nggak suka ya nggak akan dia buat sebagai ukuran atau patokan. Ini faktual. Konseptual ini merupakan aturan-aturan yang ada di dalam konsep ya. Dalam konsep ya sifatnya. Jadi nggak subjektif, tapi lebih ke objektif. Expectational ini adalah apa yang berlaku di market, apa yang berlaku di luaran, apa yang berlaku di pasaran. Ya, expectational. Kemudian methodological, methodological ini ada metodenya. Jadi ada aturan-aturan. Aturan-aturan berlaku apa yang ada di dalam suatu ilmu pengetahuan, apa yang berlaku di dalam suatu perusahaan ya untuk share, dan apa yang berlaku di dalam suatu diri sendiri. Nah, itu norma-norma dari setiap orang tentu berbeda dengan norma-norma yang ada di orang lain ya, walaupun secara umum pasti ada, tapi secara pribadi kan kita punya pilihan sendiri, punya aturan sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan personal methodological. Jadi bacanya gini, bisa personal factual, bisa personal conceptual, bisa personal expectational, personal methodological. Shared juga demikian, shared factual, shared conceptual, shared expectational, shared methodological, public juga demikian, public factual, public conceptual, public expectational, and public methodological. Jadi 4 ini adalah type of knowledge dan 3 ini adalah form of knowledge. Nah, dari sini WIIG membuat hierarchy of knowledge form, ya, hierarchy, oke. Kita sudah lewat dari 30 menit, ternyata nggak terasa. Nah, knowledge ini ada public, ada shared, ada personal. Dari public di sini ada coded, ini merupakan pasif ya. Contohnya library, books, manual, dan accessible, ini namanya aktif. Contohnya bisa disediakan oleh expert, knowledge basis ya. Untuk shared ya, ini pasif itu selalu coded. Aktif itu selalu yang sifatnya orang gitu ya. Nah, untuk shared ini dia bilang inaccessible ya, atau tidak bisa diakses karena adanya di dalam diri orang ya, di dalam kecuali dia mau share. Kalau dia nggak mau share, nggak bisa diakses ya. Jadi sifatnya private. Oke? Jadi kalau coding tuh ada public, ada private ya. Yang ini
yang public itu bisa di-share oleh banyak orang, yang share ini sifatnya private, dan personal apalagi itu lebih private lagi, ya. Itu kita nggak bisa ngomong ke semua orang apa yang ada di dalam pikiran kita, kecuali memang dia di-set sebagai public. Oke, di sini ada contoh-contohnya di bawah. Misalnya knowledge shared pasif, contohnya produk atau teknologi, ya. Knowledge shared aktif, ini misalnya IS, services, ya. Tentu itu rahasia perusahaan, ya. Misalnya Apple gitu, apa dia share rahasia perusahaannya mengenai information systemnya gimana, servisnya gimana, nah, itu kan ada yang dia keep. Nah, makanya itu inaccessible. Untuk knowledge personal pasif, contohnya isolated fact, recent, memory, ya, semua yang ada di dalam kepala dia. Dan untuk knowledge personal aktif itu juga inaccessible, contohnya habit, skill, procedural knowledge itu ada di dalam kepala dia, kecuali orang membaca melalui observasi, ya. Ya, kalau saya nggak mau share, tentu itu ada di dalam kepala saya aja. Sehingga dikatakan inaccessible. Jadi yang accessible hanya di public. Oke, lanjut. Kemudian ada ICAS model. ICAS model ini dia sifatnya lebih membahas suatu organisasi, organizational intelligence. Di situ ada shared purpose, multidimensionality, knowledge centricity, optimum complexity, select, kemudian diselect, ya dipilih. Kemudian ada permeable boundaries. Kemudian apa sih yang mempengaruhi, maksudnya boundary itu batasannya apa? Ya, batasannya bisa kreativitas, complexity, change, ya. Jadi dalam suatu organisasi itu yang membuat knowledge itu berubah menurut ICAS adalah kreativitas, kompleksitas, dan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Misalnya perubahan zaman, ya contohnya dengan pandemi ini memaksa kita semua untuk berubah. Ya, kompleksitas dari perusahaannya, misalnya pegawainya sedikit sama banyak pasti akan lebih kompleks kalau pegawainya banyak. Kemudian kreativitas ya tergantung dari jiwa-jiwa kreatif dari pegawainya, gitu, ya. Makin gila produk yang mau dikeluarkan, misalnya digital produk atau tentang film atau iklan, nah tentu butuh yang lebih kreatif. Tetapi untuk yang sifatnya ya gitu-gitu aja, bikin produk gitu-gitu aja gitu, misalnya apa ya, misalnya dia jualan beras gitu, jualan beras tuh kan relatif lebih begitu-begitu aja gitu, ya berasnya kan gitu-gitu aja, ya paling kalau mau ada ide kreatif di packagingnya, nggak terlalu butuh banyak kreativitas, maksud saya. Oke. Nah, kemudian ada social learning cycle, ya, ini merupakan model dari Boyce Space. Di situ yang pertama ada scanning, yang kedua problem solving, yang ketiga abstraction, dan yang keempat diffusion. Oke, kemudian yang kelima absorption, dan keenam impacting. Nah, ini akan kita bahas di sesi berikutnya, ya, sesi berikutnya karena waktu kita sudah habis untuk Zoom kali ini. Oke, demikian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.